Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik. Tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 5 tahun 2017 tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik, ya. Layanan informasi pertanahan secara elektronik adalah proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis, sertifikat hak atas tanah, serta informasi lainnya di pangkalan data. Nah, teman-teman semuanya, layanan informasi pertanahan secara elektronik ini, ya, layanan informasi pertanahan itu ternyata dapat diberikan secara elektronik, ya, melalui sistem elektronik berupa aplikasi layanan informasi pertanahan yang telah disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Hal ini tertuang dalam pasal 2 Permen ATR Kepala BPN nomor 5 tahun 2017. Nah, adapun jenis-jenis layanan informasi pertanahan secara elektronik, ya, dalam pasal 2 ayat 2 terdiri atas beberapa macam, ya. Yang pertama atau poin A yaitu pengecekan sertifikat hak atas tanah, ya, pengecekan secara elektronik. Yang kedua, surat keterangan pendaftaran tanah, ya. Yang ketiga atau poin C, informasi data tekstual dan atau spasial. Lalu poin D, informasi zona nilai tanah. Kemudian poin E, informasi titik koordinat. Poin F adalah informasi paket data Global Navigation Satellite System atau GNSS, ya, atau paket data informasi GNSS Continuously Operating Reference System atau CORS, ya. Lalu yang poin G yaitu informasi peta pendaftaran. Poin H, informasi tata ruang. Dan poin I, layanan informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih permohonan layanan informasi elektronik tersebut? Ya, di sini dalam pasal 3 dijelaskan permohonan layanan informasi pertanahan diajukan, ya, informasi pertanahan secara elektronik tersebut diajukan oleh yang pertama pemegang hak atas tanah dan atau kuasanya. Jadi yang bermohon adalah pemegang hak atas tanahnya, pemilik sertifikatnya, bukan orang lain bermohon untuk misalnya pengecekan sertifikat orang lain, ya, mencari tahu. Nah, itu tidak diperkenankan. Terus yang kedua PPAT, ya, yang ketiga notaris, yang keempat kantor lelang negara, yang kelima kantor jasa surveyor kadaster berlisensi. Lalu yang keenam pihak bank, ya, pihak bank. Dan yang terakhir pihak lain yang ditetapkan oleh menteri. Nah, teman-teman semuanya, sobat ATR BPN, ya, untuk mengakomodir layanan elektronik tersebut, layanan informasi pertanahan yang sudah berbasis elektronik, ya, saat ini Kementerian ATR BPN telah meluncurkan pelayanan elektronik yang dapat digunakan oleh PPAT dan jasa keuangan untuk mendaftarkan permohonan layanan informasi pertanahan secara langsung tanpa perlu ke kantor pertanahan lagi, ya. Jadi
sekarang sudah ada beberapa layanan elektronik yang sudah berjalan. Nah, adapun jenis layanan pertanahan ya secara elektronik tersebut yang sudah tersedia saat ini yaitu ada 4 ya. Yang pertama, pengecekan sertifikat hak atas tanah. Jadi pengecekan sertifikat sudah dilakukan secara elektronik. Yang kedua, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. Ya, SKPT ini juga bisa dilakukan secara elektronik ya, walaupun untuk secara non elektronik ya, manualnya itu masih bisa juga dilakukan di kantor pertanahan. Terus yang ketiga, informasi nilai tanah atau nilai aset properti. Nah, ini juga sudah bisa dilakukan secara elektronik, tidak perlu ke kantor pertanahan lagi. Terus yang keempat, hak tanggungan elektronik ya. Nah, ini yang prestasi besar ini. Hak tanggungan elektronik atau HTL, di mana layanan yang dilakukan ya untuk layanan hak tanggungan elektronik ini sudah meliputi beberapa layanan, misalnya seperti peralihan hak tanggungannya ya, cesi, subrogasi, dan royanya. Royanya juga sudah bisa roya elektronik, namun dengan syarat hak tanggungannya sudah elektronik juga. Apabila hak tanggungannya diproses belum elektronik, masih zaman dulu, royanya diproses secara analog di kantor pertanahan. Anda datang ke kantor pertanahan. Nah, teman-teman, sedikit informasi tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya akun ini biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.